Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zidna fahma. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan sholat tarawih. Dan tadi kita telah menunaikan ibadah siyam Ramadan. Insya Allah semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita, yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari demi hari kita lewati dengan kemudian kita menjalankan ibadah siyam. Namun jamaah sekalian, mari kita dalam menjalani ibadah puasa ini kita menjiwai daripada puasa tersebut. Jangan sampai puasa kita itu hanya puasa yang ngumumi. Puasa ngumumi niku koncone poso melu poso, koncone buka ya melu buka, koncone salat ya melu salat. Ini poso yang ngumumi, melu kancane. Tapi kita sebagai umat Islam harus memahami bahwa ibadah puasa ini punya tujuan, punya hal yang ingin dan harus kita capai dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Setidaknya dalil dasar kita menjalankan ibadah puasa itu harus berdasarkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Kita apal mboten Bapak Ibu niki ayatnya. Ayat ini terkenal selalu di bulan Ramadan, jenengan dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rakatang tattaqun itu pun lumayan niku apa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. La'alla itu artinya semoga, moga-moga, mugi-mugi. Semoga itu berarti sesuatu yang kita inginkan tapi belum tentu tercapai. Nah, kayak wis mlaku wae engko muga-muga ana dalane. Enten dalane mboten nggih mboten ngertos pokoke mlaku. Nah, ini moga-moga, semoga. La'allakum tattaqun maknanya bahwa agar semoga kamu jadi orang yang bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa. Maka dengan kita berpuasa saja tidak cukup untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka tidak hanya sekedar puasa, tapi kita dalami makna dari puasa ini. Yang tujuan kita menjalankan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, yang indah dalam agama kita ini Bapak Ibu, bahwa dalam agama Islam ini yang dinilai dari ibadah itu bukan pelaksanaannya saja, tapi yang dinilai itu esensinya. Kalau kita nalar puasa itu kan tidak makan dan tidak minum. Kalau kita nalar tidak makan dan tidak minum, mana hubungannya dengan ketakwaan?
Tidak ada hubungannya puasa dengan ketakwaan. Secara definitif puasa tidak makan dan tidak minum itu dengan ketakwaan tidak ada hubungan secara garis lurus. Tapi Islam pengen puasa ini kemudian membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Maka puasa tidak hanya tidak makan dan tidak minum saja. Kalau seandainya agama kita ini mengajarkan ibadah dilihat dari pelaksanaannya, maka seharusnya puasa itu membuat kita menjadi lebih langsing, menjadi lebih langsing harusnya. Tapi kurang boten. Yang kedua, puasa bisa membuat kita lebih sehat, karena pencernaan kita istirahat sejenak. Yang ketiga, puasa seharusnya membuat kita menjadi lebih hemat, karena pengeluaran keluarga hanya untuk sahur, bukannya ikut ke masjid. Ini harusnya kalau puasa dinilai dari tidak makan dan tidak minum saja. Tapi tidak, puasa bukan la'allakum tasyahun. Puasa bukan supaya kamu sehat, boten. Puasa supaya kamu hemat, boten. La'allakum tattaqun membawa makna bahwa puasa ini harus membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka puasa kita jangan sampai hanya tidak makan dan tidak minum. Apalagi kita memahami yang katanya hadis, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Habis sahur tidur. Bangun-bangun duhur, sholat duhur, tidur lagi. Bangun-bangun sholat asar, sempat tidur lagi, jam 5 ke masjid buka bersama. Nah, ini satu hal yang tidak lengkap kemudian kita paham. Maka jemaah sekalian, mari betul-betul kita menjalani ibadah puasa ini benar-benar lillahi ta'ala. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa orang yang berpuasa Ramadan itu akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Tapi Nabi menyabdakan bahwa tidak hanya shoma Ramadhana, tidak hanya puasa Ramadan, tapi di situ ada imanan wahtisaban. Nah, ini yang membedakan. Kalau soma sekedar puasa, kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, bahkan binatang pun bisa. Bahkan selain manusia pun bisa tidak makan dan tidak minum. Maka Nabi kemudian menambahkan soma Ramadan yang seperti apa? Puasa Ramadan yang seperti apa? Adalah puasa Ramadan yang didasari atas dasar imanan wahtisaban. Atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga atas pengharapan kita, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, yang kemudian Nabi kabarkan kepada kita, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Yang maknanya sebenarnya bukan sekedar pintu surga terbuka, tapi kemudian bagaimana pintu surga terbuka ini maknanya adalah pintu kebaikan terbuka dengan lebar. Kita di bulan Ramadan ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih ringan dibandingkan luar Ramadan. Kita di bulan Ramadan ini bisa lebih ajak, bisa lebih istiqomah menjalankan sholat malam 11 rakaat dibandingkan di luar Ramadan. Kita di bulan Ramadan ini kota infak sering beredar di depan kita. Kesempatan kita infak sedekah sangat terbuka lebar. Bahkan kemudian kultum, dengan mendapatkan materi kultum itu subuh, buka puasa dan tarawih. 1 hari 3 kali ini sudah seperti obat Bapak Ibu. Kalau dikali 30 berarti 90 kultum yang jenengan dengarkan sepanjang Ramadan. Itu yang nyantol berapa Bapak Ibu? Nah, ini satu kesempatan untuk kita. Futihat abwabul jannah, maknanya terbuka pintu surga, terbuka kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Maka jemaah sekalian, mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik untuk kita. Karena pintu surga, pintu kebaikan terbuka lebar. Wa ghulqat abwabun nar, dan tertutup pintu neraka.
Maknanya bahwa kesempatan kita atau kemudian kita mau melakukan kemaksiatan tertahan. Memang asyamu junnah, puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai untuk kita. Maka dengan kita berpuasa, kemudian menjaga, membentengi kita dari berbuat kemaksiatan. Ketika hendak berbuat satu kemaksiatan, kita ingat sedang puasa. Kita beristighfar, kita tinggalkan, tidak jadi melakukan kemaksiatan itu karena ingat kita sedang puasa. Nah, sehingga jemaah sekalian, mari betul-betul kita nikmati, betul-betul kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kesempatan malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ayo, yang tahun lalu belum kita maksimalkan, tahun ini kita maksimalkan. Yang tahun lalu belum kita laksanakan, tahun ini kita wujudkan. Yang tahun lalu sudah dilaksanakan, tahun ini semakin baik lagi. Sehingga kemudian Ramadan yang kita jalani ini betul-betul bisa mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian dapat saya sampaikan, semoga menjadi satu muhasabah dan motivasi untuk kita semua dalam menjalani hari demi hari di bulan Ramadan, agar kita senantiasa menjaga niat, agar kita senantiasa menjiwai puasa kita, agar kita kemudian dalam menjalankan ibadah puasa ini betul-betul dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimudahkan dan dikuatkan untuk beristiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.